Gagal bayar di aplikasi Kredivo, DC lapangan dalam seminggu udah datang 3 kali. Kok bisa? Yuk kita akan bahas video kali ini agar teman-teman bisa menghentikan semua kecemasan, semua kekhawatiran, dan juga mengerti bagaimana cara mengatasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas terkait masalah Kredivo. Apa resikonya jika kita telat gagal Kredivo, gagal bayar di Kredivo, dan apakah benar DC secepat itu akan datang ke rumah dan bahkan berkali-kali dalam waktu atau durasi yang cukup singkat ya, seminggu datang 3 kali itu agak aneh. Dan juga memang mungkin ada sesuatu yang mereka incar dan teman-teman harus tahu. Oke, jadi gini, ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di Kredivo, seminggu ada DC datang 3 kali, itu sebuah situasi yang abnormal. Di mana penagihan itu nggak boleh sesering itu. Datang sekali, ya tentu saja ya, pastinya ya mereka harus ya ngerti juga konsekuensinya kalau kita memang nggak punya uang untuk bisa bayar. Dan kita juga punya hak untuk nggak menerima mereka untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi apakah mungkin DC Kredivo datang 2 kali, 3 kali dalam seminggu? Jawabannya mungkin aja, karena semua itu tergantung dari tim lapangan atau DC-nya. Karena saya juga sering mendengar beberapa kali dalam waktu seminggu 2 kali itu udah pernah ada juga, dan biasanya memang ya ini nasabah yang udah diincer atau diprioritaskan untuk segera ditekan untuk dibayar. Ya mungkin karena nominalnya besar, mungkin karena kelihatannya dia potensi untuk bayar itu bisa tapi nggak bayar-bayar, melihat banyak harta bendahnya yang melimpah tapi nggak bayar-bayar, nah itu bisa jadi terjadi. Tapi ya itu nggak semua DC berpikiran kayak gitu ya teman-teman. Kadang DC itu kan juga dikejar-kejar target ya. Target harus bisa menagih beberapa nasabah dan melihat peluang nasabah A ini atau kalian ini punya peluang yang tinggi sekali untuk bisa membayar tapi nggak bayar-bayar. Nah itu bisa jadi akan diincar terus di sana. Nah, jadi cara paling simpel untuk mengatasi mereka adalah nyatakan sikap bahwa kalian tidak bisa bayar dulu dan mungkin nggak bisa bayar dalam waktu dekat. Jadi percuma datang ke sini, uangnya nggak ada dan nggak bisa saya melakukan pembayaran apapun. Itu yang paling rasional dan juga realistis ya. Karena mereka itu mungkin mengincar, ya mungkin akan melihat, oh orang ini tuh gini. Gak cuman kelihatan harta kalian yang mungkin ada banyak yang bisa ditukar untuk pembayaran aja ya. Tapi terkadang, teman-teman harus catat baik-baik, tapi terkadang mereka tuh melihat orang-orang yang ini bisa ditekan dan bisa diajak untuk meminjam di tempat lain atau gali lubang, tutup lubang. Itu juga pasti akan ditekan oleh DC-nya. Karena mereka tidak peduli utang kalian akan bertambah, yang penting target mereka, tujuan mereka, perusahaan tempat mereka bekerja sudah teman-teman bayar. Kalian punya masalah di pinjol lain, mereka tidak peduli teman-teman. Ya, jadi pahami baik-baik, jangan sampai terjebak dengan jebakan mereka, jangan sampai kalian merasa tertekan dengan kunjungan mereka. Enggak, mereka berkunjung persilahkan aja, silahkan. Tapi mereka harus punya dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan bahwa mereka DC resmi dari Kredivo. Mereka punya sertifikat sebagai DC, mereka punya surat kuasa atau surat tugas penagihan, namanya harus sesuai dengan identitas mereka yang masih berlaku, dan jangan sampai semuanya ini nggak sinkron. Lihat tanggal penagihannya, jangan sampai tanggalnya udah kemarin-kemarin, udah kadaluarsa, tapi masih tetap datang juga. Itu teman-teman boleh untuk menolak mereka jika tidak sesuai aturan. Karena ini udah anjuran dari OJK ya, bahwa di situ yang datang menagih harus membawa semua dokumen-dokumen resmi. Cuman sayangnya masih banyak orang yang nggak paham. Kadang ada DC perorangan doang datang, udah ditagih gimana-gimana, dia yang ketakutan, dia yang ditekan, dia yang dipersalahkan. Nah ini salah besar. Jadi udah bener teman-teman, sebenarnya cukup berani, harus berani aja. Tapi berani kan bukan berarti membentak balik, berani bukan berarti menantangin. Cukup diam aja, pasrahkan aja, hadapi dengan sikap yang dingin. Ini memang susah, gak semudah membalikan telapak tangan. Saya tahu keraguan, perasaan takut itu pasti ada. Tapi ingat satu hal ya teman-teman ya, perbanyak aja dulu doanya, perbanyak aja ibadahnya. Maka insya Allah semuanya akan jadi lebih ringan, akan jadi lebih enteng, dan kalian akan jadi lebih percaya diri. Karena apa? Karena kalian sudah ikhlas dan juga pasrah. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.